kalian akan ditugaskan untuk mengasesmen gedung sebenarnya. Di asesmennya seperti pelajaran asesmen lah kalau kemarin mudah-mudahan sudah pernah diajarkan. Jadi kalian akan membuat sebuah tabel gitu ya, tabel untuk asesmen berdasarkan sebenarnya dua-duanya bisa gitu, tapi kayaknya kalau kita pakai yang Permen PU nomor 26 tahun 2008 itu lebih simpel. Jadi nanti kalian uh, tulis di sini persyaratannya, misalkan ini contoh ya, kan akses exit koridor gitu ini tidak usah. Misalkan koridor digunakan sebagai akses exit dan melayani satu daerah yang memiliki satu kepentingan lebih dari 30 harus bahkan dari bagian lain bangunan gedung dengan dinding yang memiliki tingkat ketahanan 1 jam dan sesuai dengan ketentuan tentang penghalang kebakaran. Nah, ketika kita ketemu dengan ini, maka persyaratan ini kita cek ya, uh, anggap sebagai checklistnya, masukkan ke di sini ya. Tulisannya sama ya, saya tinggal copy paste aja. Nah, di sini kalian akan memberi nilai 1 sampai 5 gitu. Jadi kalau 5 itu bagus, kalau 1 itu tidak ada. Jadi, nah 2, 3, 4 ini antara biasanya. Tapi kalau susah anggap ini anggap aja ada atau tidak gitu ya. Untuk latihan kalian bisa hitung ada atau tidak. Kemudian, nah ini not available itu untuk apa? Ketika kalian buat di sini persyaratan ini tidak diterapkan untuk bangunan yang sudah ada. Jadi kalau misalkan ini bangunan sudah ada Pak, maka kita pasang di sini centang not available gitu. Ya, not available kalau sebetulnya sudah ada. Kalau belum ada ya nanti dia di bagian desainnya dia harus dipasang. Oke, kira-kira gitu tujuannya gitu ya. Jadi nanti kalian akan teruskan sampai bawah. Ini tugasnya sama semua, jadi kalian bisa bagi di antara kalian gitu untuk penjelasannya. Dan nanti oke, di sini misalkan di sini bagian exit, kita buat seperti ini, gampang. Ini kriteria 4-nya dan aksesnya, kemudian ini akan ada kriteria 5 di exit, misalkan kita akan ngecek di sini. Ini sesuai dengan oke, maka kalian akan punya sebuah cara ini namanya bukan kuesioner ya. Kita nyebutnya instrumen gitu, instrumen untuk asesmen. Nah, nanti di sini exit, akan kalian cek lagi di sini exitnya apa. Apabila peserta ini mempersyaratkan exit untuk dipisah dari bangunan bagian lain gedung, bangunan gedung konstruksi pemisahannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang konstruksi dan kompartementasi. Dan berikut, jadi misalkan nanti dicek ya. Oke. Oke, nanti kalian cek lagi di sini ya. Nah, ini
buat dua aja. Terus, nah, nggak bisa saya. Oke. Nah, di sini kalian bisa ngecek apakah di situ ada pemisahnya gitu ya, dari contoh di sini kan ada gambar gitu ya, ada pemisahnya. Jadi pembimbing pemisah ini apakah dia kuat untuk 1 jam gitu. Biasanya ini kita lihat dari jenis betonnya gitu ya, apakah dia ditambah memang dari beton atau tidak gitu. Nah, nanti misalkan oh ternyata yang dipakai yang nomor 2, maka yang nomor 1 itu kita centangnya not applicable gitu ya. Nah, karena nomor 2 dan 3 ini dipilih gitu ya, maka nanti yang satunya bisa dipisah nilainya, nomornya gitu ya. Apakah kalian mau pakai K2A atau 3A gitu, nanti dan seterusnya. Jadi nanti kalian akan ketika membaca kalian akan memisahkan poin-poinnya saja gitu ya, tidak, kalimatnya tidak terlalu panjang. Kalian akan membuat seperti ini instrumen untuk asesmen. Saya pikir kalian sudah diajari di pelajaran asesmen gitu ya. Monitoring dan audit harusnya diajar di situ, tapi kemarin dengan Pak kalian belum kayaknya. Jadi kalian akan membuat seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Oke, tujuannya nanti kalian ketika kalian membuat format asesmen ini, kalian akan mempraktekkan di gedung yang ada di UNJ gitu ya. Oke, nanti kita akan mencarikan izin di situ. Nah, kalian jumlah mahasiswanya adalah oke 30 siswa. Jadi 3 gedung nanti. Ketika gedung nanti kalian akan dibagi dengan untuk gedung dihajar, gedung divisi, kemudian gedung KPI. Ya. Kalian akan mengecek sistem evakuasinya di situ. Jadi sarana untuk penyelamatannya kalian akan mengecek uh, di gedung-gedung itu. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan tulis di sini persyaratan-persyaratan apa yang uh, ada di situ, apakah dia memenuhi atau tidak. Gitu ya. Gitu. Nah, tentunya kita hanya membahas masalah uh, jalur penyelamatan saja. Kalau nanti kalian pengen membahas tentang yang lain, misalkan apa sistem proteksi aktif, nanti kan ada beda lagi, gitu ya. Karena ini pelajarannya evakuasi yang diakses hanya untuk sistem evakuasi. Jadi nanti ini akan saya tugaskan di setelah ini gitu ya. Jadi minggu depan kalian masih mengumpulkan yang perbedaan uh,
standar SNI dengan Permen PU, kemudian di setelahnya kalian akan uh, membuat mengumpulkan yang metode asesmen ini, instrumen asesmen. Kemudian seminggu setelahnya kalian akan melakukan, baik, bentar, setelah Lebaran kayaknya. Ini karena tanggal 28. Lebarannya tanggal berapa sih? Enggak, cek Lebaran itu. Mei. Lebarannya di tanggal 13-14. Oke, kita sampai akhir April. Oke, jadi tanggal 21 itu kalian mengumpulkan tugas yang kemarin, 28 mengumpulkan instrumen, 28, 25. Oh, masih tanggal 5. Oke. Kalian melakukan asesmen itu nanti dikumpulkan tanggal 19 ya, setelah Lebaran ya. Jadi dikumpulkannya setelah Lebaran itu kalian akan melakukan asesmen di 3 gedung di UNJ. Nanti kalian dibagi 3 kelompok gitu ya. Bisa kalian. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk membuat instrumen asesmen. Nanti kalian isi di sini seterusnya gitu ya. Oke, untuk nanti pengisian ini asal ada atau tidak ada atau not available gitu. Jadi nanti kalian untuk selanjutnya kita akan nanti belajar tentang penilaiannya bagaimana gitu ya. Apa kalau ada nilainya berapa, kalau tidak ada bagaimana, not available bagaimana gitu. Karena nanti kita harus melakukan yang namanya pembobotan nilai. Ya, jadi kalau kalian belajar di sistem evaluasi, ya, di evaluasi pendidikan, di situ ada bobot untuk soal. Jadi misalkan kalian diajari oleh Pak Imam Mahir itu ada C1, C2, C3 gitu ya. Jadi yang memahami, kemudian ada yang mengetahui gitu ya. Kemudian yang ketiga menganalisis, menjelaskan, menganalisis gitu ya. Dan seterusnya mendesain yang C6. Nah, maka di asesmen juga akan ada pembobotan. Misalkan kalau tidak ada jalur lesit itu tentunya bobotnya lebih tinggi daripada misalkan tidak adanya tulisan ya. Karena ketika kalian membaca SNI atau Permen PU ini, di situ ada misalkan syarat untuk tulisan exit gitu. Nah, tentunya kalau tulisannya aja tidak misalkan tidak adanya tulisan dengan misalkan tanggalnya salah misalkan itu kan bobotnya akan berbeda. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana pembobotan dari setiap komponen yang di sini. Karena misalkan keandalan calon keluar, ya kan tidak ada cermin dan sebagainya. Ini misalkan pintu gitu ya. Kalau tidak ada pintu, tidak ada tulisannya gitu ya. Pintu tetap dibuka ini dengan pintunya tidak bisa dibuka itu kan ceritanya beda gitu ya. Jadi pasti bobotnya lebih berat yang pintunya tidak bisa dibuka daripada ada hanya tulisan saja gitu. Dan kira-kira seperti itu nanti kita akan juga belajar bahwa pembobotan dalam asesmen berikutnya. Oke, kira-kira gitu ada pertanyaan dulu. Ya, mudah-mudahan paham. Karena udah sore gitu ya. Sudah nunggu adzan maghrib. Jadi. Oke, mudah-mudahan kan paham seperti itu nanti. Karena setelah ini kegiatannya lebih banyak ke tugas gitu ya. Jadi nanti kalau perlu perizinan nanti kita uh, buatkan surat untuk ke bagian rumah tangga di UNJ untuk
supaya kalian bisa mengakses gedung-gedung tersebut. Jadi nanti gedungnya Ki Hajar itu dipilih gedung yang ada orangnya, kira-kira begitu. Kemudian setelah membuat asesmen, kalian akan membuat jalur evakuasi seperti yang kalian lakukan untuk rumah kalian, gitu ya. Jadi tapi untuk gedung di UNJ nanti kita buat per lantai. Jadi karena ada 30 orang, ya lantainya lebih banyak. Jadi satu kelompok tetap membuat jadi jalur evakuasi dibuat per lantai. Kemudian nanti akan ditempel di gedung-gedung tersebut. Ya. Jadi seperti petunjuk evakuasi dipin di kertas, kemudian dilaminating, kemudian ditempel di yang itu. Kemudian yang terakhir nanti untuk sebagai pengganti UAS, UASnya itu kalian akan membuat video untuk safety induction untuk aula yang ada di gedung yang ditunjuk. Misalkan kalian di Ki Hajar ya aula yang lantai 9, kemudian kalau di UTC lantai 8 ya. Kemudian di Safi itu lantai 8 itu ada ruang pertemuan di situ. Nanti kalian akan buat safety induction untuk di ruangan tersebut. Oke gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Jadi nanti akan ada cukup banyak tugas, ya tugas-tugas saja lah sampai akhir gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Karena materinya sudah cukup materi teorinya gitu ya, tinggal kalian melakukan kegiatan untuk prakteknya. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian gitu ya. Ya, gampang aja gitu ya. Nanti tugasnya saya kirim lewat Google Classroom, jadi kalian tinggal mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Sampai ketemu minggu depan. Ya, secukupnya gitu ya. Nanti kita bahas. Paling ada beberapa presentasi nanti tentang hasil yang kalian lakukan gitu, ketika melakukan asesmen. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.